Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntukkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kita iman, mengajarkan kita ihsan, mengajarkan kita Islam, mendakwahkan agama Allah siang dan malam, pagi dan petang. Tak pernah ada rasa bosan, tak ada rasa takut sedikit pun, walaupun tantangan halangan menyertai dalam hidupnya. Dan dia tegas dan tegar untuk mendakwahkan agama Allah demi terciptanya suasana tauhid, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan menjadikan manusia saling bersaudara, saling bersama lainnya, dan mereka bersatu padu untuk mengagungkan agama Allah di muka bumi yang mana ini. Maka kita di antara umatnya dan hari ini melaksanakan semua aktivitas ibadah kita, sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuk muamalah hasanah setiap hari dan waktu dalam kehidupan kita. Semua itu berkat pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kesungguhan beliau, ketekunan beliau untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena cintanya pada umatnya kita hari ini, beliau melangkahkan kakinya tanpa ragu untuk mendakwahkan agama Allah di kota Makkah, dihalangi, dicaci maki, bahkan ingin dilenyapkan baginda Nabi. Ia tak pernah takut pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ia hijrah ke Madinah dikarenakan mendakwahkan agama. Maka banyak-banyaklah kita umatnya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Terima kasih kita kepada baginda Muhammad SAW. Lisan kita berbanyak selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Muhammad kekasih Allah, Muhammad cintanya Allah. Apabila berdoa oleh kita hambanya kepada Allah tanpa disertai dengan salawat atas Nabi, doa kita tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali pada firman Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu semua hamba-Ku mencintai Aku, kata Allah, maka ikutilah Muhammad kekasih. Ikutilah Muhammad petunjukku. Niscaya Aku berikan cintaku padamu. Mengikuti Nabi, mentaati Nabi, ajaran yang dibawakan kita ikuti, maka kita mendapatkan kasih dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan ampunan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para semua yang berbahagia ini, sedikit kita sampaikan tausiah singkat sebagaimana anjuran agama kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadis ini menyampaikan ad-dinu nasihat. Agama kita adalah nasihat, menasihati. Tak kala baginda Muhammad SAW meninggalkan kota Makkah disebabkan kebencian pemuka-pemuka Quraisy, dan dakwahnya begitu tersiar dan tersebar. Muhammad diusir, dikepung rumahnya, ingin dilenyapkan baginda Muhammad. Pergilah bersama sahabatnya bernama Abu Bakar Siddiq yang didampingi oleh seorang Quraisy bernama Abdullah bin Uraiqin. 3 hari 3 malam di Jabal Thur bersembunyi. Lalu sampailah ke kota Yasrib. Di sana Nabi menyampaikan sabda dari Muhammad SAW. Ya ayuhan nas, kata Nabi pada penduduk kota Madinah, afshus salam, sebarkanlah keselamatan di kota Madinah. Apa maknanya? Nabi ketika menyampaikan sabdanya, bermakna kalimat ini berfungsi, berfaedah untuk kita umatnya di mana saja. Bukan hanya untuk penduduk kota Madinah, kita umat yang berada di Aceh, berada di Aceh Barat, di Aceh Utara, di Banda Aceh. Sabda Nabi ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimanapun berada menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dan menzalimi orang lain, yang menyakiti orang lain, yang memfitnah orang lain. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Afshus salam bainakum, kata Nabi. Tebarkan salam di kota Madinah. Jaga keamanan, ketentraman, kedamaian kota Madinah dengan perbuatanmu dan lisan. Sebab lisan kita bisa menghancurkan sebuah negeri. Lisan kita bisa menghancurkan sebuah keluarga. Lisan kita bisa menghancurkan sebuah persahabatan dan persaudaraan. Maka Nabi katakan,
jagalah keselamatan keluarga kita. Dengan apa? Perbuatanmu, sikapmu dan lisanmu. Maka kita sebagai umatnya di mana pun berada, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi menyakiti orang tua kita, apalagi menyakiti sanak saudara kita, karib kerabat kita, tetangga kita. Kami menyampaikan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man lam ya'manu jarahu wa'iqahu. Demi Allah tidak akan beriman mereka. Demi Allah tidak beriman mereka 3 kali demi ulang, barang siapa yang tidak berikan kenyamanan kepada tetangganya. Dan menyampaikan untuk kebenaran dan keselamatan kita semua. Maka dia mencintai kita. Kenapa ia berjalan siang dan malam meninggalkan kota Madinah, kota Mekah, karena kecintaannya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini dipertanyakan, sejauh manakah cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya berkata di bibir saja, namun sering orang mengatakan jauh panggang daripada api. Jangan, ikutilah sepenuh hati. Karena Muhammad mengajarkan kemuliaan dunia, membahagiakan kita saat nantinya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya cara ibadah haji ini, siapa yang ajarkan? Malaikat Jibril mengajarkan Muhammad atas perintah Allah. Al-Quran menyampaikan, wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami cara manasik haji. Allah utus malaikat Jibril, ajarkan Muhammad nabiku bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Kalau Nabi mengajarkan kita, apa kata Nabi? Khudu anni manasikakum. Ambil oleh kamu dariku bagaimana cara-cara melaksanakan ibadah haji. Hari ini kita semua berihram, memakai pakaian ihram, berwukuf di Arafah, nantinya meninggalkan Arafah di Muzdalifah, nantinya mabit di Mina 2 atau 3 hari 3 malam, melontar jamarat, tawaf ifadah, sa'i, selesai tahallul, kita di antara orang yang mengikuti ajaran manasik baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkannya? Kemuliaan. Orang yang senantiasa koneksi dengan Allah dalam ibadahnya, dia mendapatkan kedamaian dan ketentraman jiwa yang kita dapatkan. Allah dengan kebesarannya menyampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati seorang hamba mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kemanapun pergi ingat Allah, kemanapun pergi ingat Allah. Bukankah Nabi kita menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi dan menyampaikan, sehari semalam aku berzikir menyebut Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 700 kali. Maknanya lisannya senantiasa menyebut Allah. Beristighfar. Kita tidak tahu, kata Nabi, istighfar yang mana yang diterima oleh Allah akan istighfar kita. Hadirin sekalian jemaah subuh, jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wa tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang lapar. Maknanya apa? Berilah kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita punya rezeki, punya tenaga, punya ilmu, berikanlah manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mana tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang lapar. Dalam kehidupan kita ada orang yang miskin, ada orang yang fakir, ada orang yatim. Maka bagaimana ciptakan kedermawanan ini? Kata Nabi, sadaqatun jariyatun tudfi'u 'adab rabbi. Sedekah itu meredamkan kemurkaan Allah. Maka sedekah menyelamatkan kita di alam barzah. Terus akan berkembang harta kita, sebabkan kita suka bersedekah. Apalagi di tanah haram ini, satu kebaikan kita lakukan 100.000 pahala Allah gandakan kepada kita. Bersedekah 1.000 saja, 1 rial saja, Allah gandakan 100.000. Maka mari hidup senantiasa tolong menolong, bantu membantu, memudahkan urusan orang lain. Jangan sukarkan urusan orang lain. Karena Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu ayatan fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan orang yang susah, maka Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Bagi urusan ibu kita, bagi urusan ayah kita, mungkin mereka masih hidup dengan kita. Kebaikan yang dicampurkan dia sejak kita kecil,
sejak kita bayi. Namun ketika kita besar kita lupa pada jasa kedua orang tua. Bahkan ada di antara anak-anak tidak ada lagi yang menyepelekan pesan ayah dan ibunya yang tua dan yang hidup bersama mereka. Ini semua penyesalan yang tiada tara. Kasih dan kasih ayah kita. Mereka melahirkan kita. Mereka mendidik kita, merawat kita, menyekolahkan kita. Takkan terbayar dengan kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Tapi menyampaikan kebaikan kau lakukan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah menggendong ibuku ketika tawaf di hadapan Ka'bah. Aku menggendong ibuku ketika sa'i, ya Rasulullah. Apakah sudah terbalas kebaikan yang ibu lakukan untukku?" Kata Rasulullah, "Takkan pernah terbalas jasa ibu. Sejauh apapun, sebesar apapun kebaikan yang kau tabungkan pada ibu dan ayahmu. Satu nafas yang ia tarik ketika melahirkanmu, takkan terbalas dengan apapun kebaikan yang kau lakukan. Maka apa dituntut oleh Allah? Berbuatlah kebaikan selama mereka hidup, sampai mereka telah tiada. Doakan mereka sepanjang masa." Dan Arafah ini Allah ijabahkan doa-doa kita. Dalam hadis qudsi Nabi menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Arafahnya Dia akan turun ke langit yang paling bawah, melihat hambanya bergumul yang bergeluh, berdebu mereka, letih mereka. Doa apapun mereka panjatkan kepadaku, aku terima dan aku ampunkan dosa-dosa mereka. Maka mohonkan keampunan kepada orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Agar Allah haramkan api neraka menyentuh kulit dan tubuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wawasul arham, sambunglah silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Saudara kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, tetangga kita, jaga silaturahim dalam kehidupan kita. Yang keempat, bangunlah salat malam ketika orang sedang tidur. Tahajud malam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di tengah malam di mana orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan selamat. Empat perkara tadi bila kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Allah jangan surga sebagai tempat kemuliaan kita semua. Mudah-mudahan nantinya setelah Arafah, wukuf di Arafah, saat kita selesai khutbah Arafah, kemudian kita salat jamak qasar, takdim, kemudian kita berdoa bersama, lalu berdoa sendiri-sendiri. Setelah kita doa bersama, doakan apapun yang kita kehendaki dalam hati kita. Saya teringat dengan perkataan Profesor Dr. Abdul Bautu dulu, tapi kemarin tidak ada satu pun kalimat itu diutarakan oleh beliau. Saudara sebagai penterjemah beliau, dulu sering mengatakan, wahai bangsa Aceh yang saya cintai, kata beliau, Arafah itu milik Allah. Orang semua mengharapkan Arafah, ada mereka di situ. Maka doakan yang menurut anda mustahil, doakan. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Doakan kita dapat iman dunia akhirat, anak-anak kita, orang tua kita, doakan segalanya. Berkah umur, berkah rezeki, berkah selamanya. Doakan apapun yang menurut kita mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Ini Arafah Allah. Mudah-mudahan tausiah sikit rahmat kita semua, terutama kami sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tentunya di sana sini ada kekhilafan. Yang maha sempurna Allah Ta'ala, kekurangan dari hambanya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.